Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama Amri Piliang Channel, Wasekjen 1 Komnas LPKPK. Pagi ini saya sedang berada di pantai selatan, tepatnya di Pantai Karangdowo, Malang Selatan, Provinsi Jawa Timur. Kita saksikan deburan ombak yang begitu besar, menambah keindahan panorama di pantai selatan Karangdowo, Malang Selatan. Belakangan ini kita saksikan begitu hangat perbincangan masalah isu tindak pidana perdagangan orang atau yang disebut TPPO, hingga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan menginstruksikan kepada Kapolri beserta jajarannya untuk segera mengatasi permasalahan dan menangkap para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang banyak merugikan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang, yaitu adanya bujuk rayu, iming-iming, mobilisasi, penampungan, serta penjeratan hutang. Yang perlu kita pahami adalah proses terjadinya penjeratan hutang. Dan beberapa hari yang lalu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Benny Ramdhani, melakukan konferensi pers terkait pembiayaan penempatan pekerja migran ke luar negeri yang berakibat pada overcharging yang dilakukan oleh para pelaku penempatan atau yang disebut perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI. Mari kita kumpas tuntas mengapa overcharging atau penjeratan hutang ini bisa terjadi. Beberapa waktu yang lalu kami juga telah menyampaikan kepada instansi terkait, pihak BP2MI, ya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, juga kepada Menko Polhukam, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Kejaksaan Agung, serta kepada KPK. Mengapa tindak pidana perdagangan orang ini begitu marak sejak kepemimpinan Bapak Benny Ramdhani sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? Artinya di sini ada yang salah dengan regulasi. Dan kami telah menyampaikan juga surat keberatan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terkait kebijakan Kepala Badan, tepatnya Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020 yang berakibat pada terjadinya stagnasi penempatan pekerja migran yang resmi dan menumbuh kembangkan penempatan ilegal atau unprocedural yang berdampak pada terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Peraturan Kepala BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 yang menetapkan 14 item komponen biaya penempatan untuk 10 jenis jabatan yang harus dibebankan kepada pemberi kerja, ini tidak dapat diterima oleh seluruh negara penempatan, termasuk khususnya di kawasan Asia Pasifik seperti Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Peraturan Kepala BP2MI Nomor 20 Tahun
nomor 9 tahun 2020, maka Kepala BP2MI menerbitkan keputusan Kepala BP2MI nomor 328 tahun 2022 sebagai legitimasi untuk melakukan praktik penjeratan hutang kepada para pekerja migran Indonesia. Dan kami dari Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Komnas LPKPK telah melakukan gugatan ke PT UN Jakarta Timur. Namun tidak lama setelah gugatan kami masuk, Kepala BP2MI membatalkan keputusan Kepala BP2MI nomor 328 tahun 2020 dan menggantinya dengan keputusan Kepala BP2MI nomor 50 tahun 2023. Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kami, Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah. Ada apa dengan Kepala Badan untuk mempertahankan praktik penjeratan hutang ini? Ini kami tentunya berharap kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam, Menteri Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, dan juga KPK untuk memeriksa Kepala BP2MI ini dalam praktik penjeratan hutang yang patut kami duga Kepala BP2MI telah menyalahi kewenangannya, menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan praktik penjeratan hutang yang berakibat pada teman-teman pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia P3MI terjebak pada praktik overcharging, dan teman-teman sahabat pekerja migran Indonesia terjebak pada praktik penjeratan hutang. Di dalam Undang-Undang TPPO, praktik penjeratan hutang ini salah satu unsur dari tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, patut diduga Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak Benny Ramdhani telah melanggar pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana apabila pejabat negara yang kebijakannya mengakibatkan terjadinya praktik penjeratan hutang, maka hukumannya harus ditambah sepertiga dari ancaman yang mana disebutkan di dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007. Demikian Komnas LPKPK menyampaikan. Saya Amri Abdi Piliang, Wasekjen 1 Komnas LPKPK, menyampaikan dari Pantai Selatan, Karangdowo, Malang Selatan, Jawa Timur. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.